Assalamualaikum Sobat Horor, sehat? Sehat dong ya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan ceritanya Mas Dioseta yang kemarin, yaitu Imah Loweng, dan ini part yang terakhir Sobat Horor. Sebelum lanjut ke ceritanya, yo, bantu channel ini supaya makin berkembang dan bisa menjadi channel yang sukses. Amin ya robbal alamin. Dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa, nyalakan loncengnya juga ya. Udah, gak usah lama-lama, inilah ceritanya. Danan, bangun Danan, ucap Cahyo sembari menggoyangkan tubuhku. Aku membuka mata perlahan, rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Aku memastikan wujudku yang saat ini tak lagi bersatu dengan Sukma Eyang Widarpa. Di mana kita Cahyo? Tanyaku pada Cahyo yang masih memastikan kondisiku. Sepertinya kita kembali ke Imah Loweng, ucapnya. Nampaknya kami berhasil selamat dari kejaran Brakaraswana. Jasad Mirah? Tanyaku lagi kepada Cahyo. Itu, jawab Cahyo sembari menunjuk ke suatu sudut ruangan. Aku menengok, dan menemukan tumpukan tulang belulang yang kutebak itu adalah jasad Mirah, dan di sebelahnya terlihat sesosok jasad yang masih utuh. Terlihat dari tubuh itu penuh luka siksaan yang terlihat mengenaskan. Aku mengenali juga jasad itu. Itu adalah jasad Mbah Wira. Cahyo, kenapa kita harus bawa jasad Mbah Wira juga? Tanyaku pada Cahyo. Mbah Wira sangat berdosa. Hampir dipastikan dosanya takkan terampuni oleh manusia manapun di dunia ini. Jawab Cahyo. Tapi setidaknya walaupun neraka sudah dijanjikan kepadanya, dia tidak lagi milik makhluk jahanam itu. Dan soal pengampunan, hanya Tuhanlah yang berhak menentukan. Lanjutnya. Aku paham perasaan Cahyo. Seolah dia tidak sudi membiarkan Brakaraswana mendapat sedikit saja kemenangan terhadap manusia. Sudah bisa bergerak? Tanya Cahyo. Aku mengangguk dan mencoba untuk berdiri. Seluruh tenagaku sudah habis. Begitu juga dengan Cahyo. Semoga dengan ini semua sudah selesai. Ayo, kita selesaikan tugas terakhir kita, ucap Cahyo. Aku mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Cahyo, yaitu menguburkan dengan layak jasad dari Mirah sang tumbal pertama, sekaligus syarat Brakaraswana bisa terhubung dengan dunia ini. Kami mengumpulkan tulang-tulang Mirah satu persatu, dan keluar dari ruangan tempat di mana Mirah ditumbalkan. Tempat ini seharusnya tidak pernah ada, ucapku sambil memperhatikan setiap sisi rumah tua yang terlihat mengerikan ini. Mungkin merobohkan rumah ini bisa jadi pilihan yang bijak. Biar warga sini saja yang melakukan, lanjut Cahyo. Kami berjalan keluar. Terlihat dari luar rumah cahaya bulan bersinar menyinari hutan yang dipenuhi dengan pohon jati. Cukup melegakan. Tempat yang sebelumnya dipenuhi makhluk halus, kini terlihat sepi. Hanya serangga malam yang terdengar dari tempat ini. Entah mengapa hal ini menjadi terasa cukup aneh. Sepanjang perjalanan ke desa kami tak banyak mengobrol. Sepertinya tenaga kami sudah habis di pertarungan tadi. Hingga akhirnya, kami sampai di penghujung hutan jati. Dan pemukiman desa sudah terlihat dari sini. Cahyo, kita kuburkan di sini saja, ucapku pada Cahyo. Cahyo mengerti. Dia segera meletakkan tulang Mirah, dan kami mulai menggali dengan tangan kosong. Mau bagaimana lagi? Kami tidak mungkin melibatkan warga desa mengenai cerita tentang Mirah ini. Kami menggali cukup lama, namun, aku merasa cukup aneh. Sudah cukup lama waktu berlalu, tapi, sama sekali tidak ada tanda-tanda subuh akan datang. Semua ini terasa begitu lama. Lubang yang cukup dangkal mulai terbuat. Kami bersiap meletakkan jasad Mirah di lubang itu. Namun, ada sedikit rasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Hentikan, belum sempat meletakkan jasad Mirah. Terdengar suara menggelegar, memecah keheningan di tempat ini.
sebuah benda dari langit terlihat meluncur jatuh ke tanah, dan menciptakan sebuah ledakan. Itu mata tombak Pakusuara, ucap Cahyo kepadaku. Sebelum sempat menjawab, hal yang sama sekali tak kusangka terjadi. Seperti sebuah kaca yang pecah, tempat kami berada berubah menjadi sebuah hutan jati yang dipenuhi ratusan makhluk halus. Hujan turun dengan deras, membasahi tanah yang ada di sini. Cahyo, ini tidak mungkin, keluhku pada Cahyo. Sial, kita dikelabuhi. Terlambat sedikit saja jasad Mira akan kembali ke tangan Brakaraswana, ucap Cahyo dengan kesal. Wanasura, teriak Cahyo memanggil roh pelindung andalanya. Namun, tak ada apapun yang terjadi. Sepertinya ini juga bukan lagi di alam gaib. Aku terduduk lemas. Makhluk ini bukan lawan yang kuat bila kami berada dalam kondisi biasa. Namun, saat ini tak ada satupun dari kami yang bisa menanganinya. Cahyo terlihat tetap membacakan doa-doa dan ayat pelindung diri. Terlihat dia belum mau menyerah dengan keadaan ini. Namun, itu tidak banyak membantu. Sekumpulan makhluk kerdil dengan wajah yang mengerikan mulai mengerubungi Cahyo. Cahyo, lari! Teriakku sambil berlari menjemput Cahyo. Namun, usahaku gagal. Sesosok tangan dari dalam tanah menggenggam kakiku. Aku berusaha melepaskan. Namun, tangan-tangan dari mayat hidup itu tetap bermunculan berusaha untuk menarikku ke dalam tanah. Jangan menyerah Danan. Makhluk jahanam itu tidak lagi bisa berurusan dengan dunia ini. Aku tidak sudi dikalahkan sama setan remeh ini, ucap Cahyo. Namun, hal yang terjadi adalah sebaliknya. Sebuah gigitan makhluk kerdil menyerang wajah Cahyo. Cakaran demi cakaran menyusul merobohkan tubuhnya. Aku meronta berusaha melepaskan diri. Terlihat puluhan mayat hidup itu telah keluar dari dalam tanah, memamerkan wajah busuk mereka di depan wajahku. Apakah ini akhirnya? Ucapku dengan putus asa. Jelma nuges indit ulah balik, anuges tenang ulah ngaganggu. Anu tetenang tanpa pamales kanyeri. Sebuah mantra yang ku kenal terdengar dengan samar. Mata tombak Pakusuara kembali bersinar, dan menyerang makhluk yang mengerumuniku dan Cahyo. Kami berusaha berdiri dan mencari asal suara itu. Danan, itu? Tanya Cahyo, sesosok pria tua berjalan mendekat dari kejauhan. Pakusuara, apa itu benar? Pakusuara? Tanyaku sambil sedikit lega dan penasaran dengan kondisi beliau. Jadi pusaka pengganti raga itu benar-benar ada? Tanya Cahyo yang juga sedikit lega. Pusaka mata tombak terbang setinggi-tingginya ke atas, dan jatuh kembali ke tanah, berbeda dari sebelumnya. Semua makhluk halus yang menginjak tanah terbakar dengan serangan itu. Kami berusaha berdiri dan mencoba mendekati Pakusuara. Tunggu. Kami terhenti sejenak. Orang itu sama sekali tidak mirip dengan Pakusuara. Yang terlihat adalah seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang terlihat lusuh. Itu Mbah Wira. Aku merasa heran. Kalau yang menggunakan pusaka ini Mbah Wira, bagaimana dengan Pakusuara? Mbah Wira, jelaskan semua ini. Teriakku padanya. Mbah Wira menghela nafas. Semua serangan-serangan yang mengarah kepada kami dihalau semua oleh mata tombak Pakusuara. Tak ada lagi makhluk halus yang bisa mendekati kami. Mbah Wira mendekat, seolah bersiap untuk menjelaskan. Selesaikan semuanya. Itu ucapan terakhirku suara yang terdengar dari mata tombak ini. Dan setelah kalian membawa jasadku ke alam ini, sukmaku yang terjebak di tubuh pemberian Brakaraswana kembali ke tubuh ini. Dengan Pakusuara? Tanyaku pada Mbah Wira. Dia menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin ada yang bisa selamat dari serangan sebrutal itu, ucap Mbah Wira. Seluruh tubuhku mulai bergetar mendengar jawaban Mbah Wira. Tapi, pusaka pengganti raga? Tanyaku. Tidak ada lagi pusaka seperti itu. Kalaupun ada kamu pun tahu sendiri cara menggunakannya, jawab Mbah Wira. Aku mengingat ke belakang.
kujang pusaka pengganti raga harus dibawa oleh pemiliknya, bukan diserahkan pada orang lain. Lalu yang diserahkan kepada anak kecil bernama Dio itu apa? Tidak mungkin paku suara mati. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Rasa emosiku meluap mengingat bagaimana cara paku suara mati. Brakaraswana menyerangnya dengan brutal, menarik lengannya hingga terputus, dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk. Danan, cukup Danan, cukup, teriak Cahyo sambil menahan air matanya juga. Aku belum pernah bertemu dengan orang sebijak dia, ucapku pada Cahyo. Kalau begitu, kita pastikan kematiannya tidak sia-sia, ucap Cahyo sambil berdiri dan mengikatkan sarungnya. Semua terjadi begitu cepat. Aku dan Cahyo membacakan doa dan ayat untuk melindungi kami dari serangan makhluk gaib, dan serangan mata tombak yang diarahkan. Mbah Wira menghabisi semua makhluk halus yang ada di hutan ini. Cahaya matahari mulai muncul. Kami membawa jasad Mirah keluar hutan dan menguburkannya di pinggir desa. Tak lupa doa-doa pun kami panjatkan agar Mirah bisa tenang untuk pergi ke alam sana. Mbah Wira terlihat masih di pinggir hutan. Terlihat tubuhnya kembali mengeriput dan terlihat lemah. Kami pun menghampiri Mbah Wira. Aku tak bisa lagi bertemu dengan warga desa, ucap Mbah Wira. Kami mengerti kondisi Mbah Wira. Seandainya warga desa mengetahui semuanya itu, akan menyulitkan emosi warga bila ada yang dendam dengan Mbah Wira. Itu akan menimbulkan dosa baru lagi. Lalu apa rencana Mbah Wira? Tanya Cahyo. Aku akan menghabiskan akhir hayatku menjaga hutan ini. Seandainya aku bisa mati, biarkan hutan ini menjadi tempat istirahat terakhirku, jawab Mbah Wira. Mbah Wira mengeluarkan mata tombak paku suara. Terlihat benda itu segera melesat ke langit dan hilang dari pandangan kami. Kekuatan Chandramukti sudah melindungi desa ini cukup lama melalui paku suara. Sepertinya tugasnya sudah selesai, ucap Mbah Wira. Kami doakan yang terbaik untuk Mbah Wira. Semoga Mbah Wira bisa menemukan jalan penebusan atas dosa-dosa Mbah Wira, ucapku sembari meninggalkan hutan jati dan Mbah Wira di sana. Cahaya matahari terlihat begitu terang. Hawa pagi yang sejuk sungguh terasa sangat nyaman. Sebuah kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan yang jarang sekali kita hargai. Kami kembali ke rumah Bu Ranti. Terlihat Kang Asep dan Pak Kepala Desa sudah ada di rumah Bu Ranti. Mas Danan, Mbah Wira, tubuh Mbah Wira teh terbakar, teriaknya padaku dengan panik. Sepertinya mereka berkumpul karena cerita Kang Asep ini. Kang Asep, Bu Ranti, dan Pak Kades, mohon sabar sebentar ya. Kami akan ceritakan semuanya, jawabku. Aku dan Cahyo membersihkan tubuh dan mengganti baju. Segelas teh hangat yang disediakan Bu Ranti terasa begitu nikmat, seolah ini adalah minuman terenak di dunia ini. Cukup panjang waktu yang kami habiskan untuk menceritakan kejadian semalam. Pak Kades setengah tidak percaya atas apa yang terjadi. Bu Ranti terlihat sedih mendengar kondisi paku suara. Walau aku tak menceritakan secara detail bagaimana paku suara meninggal. Kang Asep, tubuh Mbah Wira yang Kang Asep jaga adalah tubuh pemberian Brakaraswana. Maka tidak heran jika tubuh itu terbakar saat makhluk itu kembali ke neraka, jelas Cahyo. Iya Mas. Tapi sekarang Mbah Wira bagaimana? Tanya Kang Asep. Dia memilih untuk menghabiskan akhir hayatnya di hutan jati dan mencari cara untuk menebus dosa-dosanya, jawabku. Pak Kepala Desa berusaha mengerti atas semua kejadian ini. Dia terlihat cukup tenang saat tahu keadaan desa sudah aman, dan tidak ada lagi yang akan mati karena makhluk pencari tumbal. Mas Danan, Mas Cahyo, terima kasih atas bantuan kalian. Saya akan mencari cara untuk menjelaskan ini ke warga. Saya izin pamit, ucap Pak Kepala Desa sambil meninggalkan rumah Bu Ranti. Sudah seminggu semenjak kejadian di Imah Loweng. Tidak ada kejadian gaib lagi dan desa mulai beraktivitas seperti biasa. Cahyo pun terlihat sudah menyiapkan perlengkapannya dan bersiap kembali ke Klaten. Cahyo,
Terima kasih atas bantuanmu di sini. Aku berhutang budi lagi, ucapku pada Cahyo. Kamu ngomong apa? Jangan sekali-kali kamu menahan diri apabila butuh pertolongan. Aku bakal marah kalau itu terjadi, ancam Cahyo. Aku tersenyum, sebuah anugerah yang sangat luar biasa bisa kenal dan memiliki sahabat seperti Cahyo. Danan, kalau sudah selesai dengan urusanmu di sini, segeralah kembali ke Jogja. Ingat, masih ada urusan yang harus kita selesaikan di sana, ucapnya dengan nada serius. Aku mengerti dengan yang Cahyo maksudkan. Aku pun mengangguk memberikan jawaban setuju atas kata-katanya. Desa Sukmaraya, sebuah desa kecil di sebuah pegunungan dengan pemandangan alam yang sangat memukau. Terlihat sebuah pohon beringin raksasa berdiri kokoh di tengah-tengah desa itu. Langit sudah memerah, dan hari sudah mulai malam. Namun, tidak biasanya terlihat seorang anak kecil berjalan mendekati pohon beringin raksasa itu. Anak kecil itu mendekat, namun, ia ragu-ragu. Beberapa kali ia mencoba berbalik untuk membatalkan niatnya. "Kamu Dio kan?" Terdengar suara dari atas pohon beringin. Jelas itu bukan suara manusia. Anak kecil itu terjatuh. Ia tetap tidak akan biasa dengan apa yang dilihatnya. Sesosok anak perempuan melayang di antara akar beringin dengan kepala yang terpisah dari badannya. Ini, bocah itu memberanikan diri. Ia menyerahkan sebuah benda berbentuk kalung. "Dari mana kamu dapatkan benda ini?" tanya makhluk itu pada bocah itu. "Paku suara," jawabnya dengan terbata. Makhluk itu mendekat mengambil benda itu. Seketika wujud makhluk itu bersinar, dan ketika sinar itu hilang, wujudnya kembali menjadi anak kecil yang terlihat polos. "Apa yang terjadi dengan Bagas? Maksudku Kuswara?" tanya Mira pada bocah itu. "Pak Kuswara sudah pergi duluan. Kamu sudah bisa menyusul," ucap anak itu dengan polos. Makhluk itu berjalan. Ia mencoba keluar dari bayangan pohon beringin dengan sedikit ragu. "Ini kalung milikku. Kuswara pernah cerita. Ibuku memberikan ini padanya saat aku menghilang," cerita makhluk itu. Terlihat perbincangan polos antara kedua anak kecil itu tidak terlihat aneh. Yang sedikit berbeda, mereka tidak berada di alam yang sama. "Aku tidak pernah menyangka Kuswara menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkanku," ucap makhluk itu yang terlihat murung. "Sekarang semua sudah selesai. Semoga kalian bisa main bareng lagi ya di sana," ucap bocah itu. Makhluk itu meneruskan langkahnya keluar dari bayangan pohon beringin. Benar saja, tidak ada makhluk apapun yang berusaha menyerang. Sebaliknya, cahaya hangat menyelimuti tubuh makhluk kecil itu menuntunnya ke sebuah tempat. Terlihat seorang anak laki-laki menjemputnya dari dalam cahaya itu. Sambil menitikan air mata, perempuan kecil itu tersenyum dan berlari menyambut tangan yang menjemputnya. Oke sobat horor, gimana tadi ceritanya? Tulis di komentar bawah. Bagi kalian yang suka dengan video ini, like videonya, dan buat yang tidak suka, dislike videonya. Jangan lupa sobat horor, sebelum berpamitan, saya ingatkan sekali lagi, bagi yang baru mampir, atau belum bergabung, yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini, komen dan share sebanyak-banyaknya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor part selanjutnya dari saya. Support dari kalian, yang bikin saya semangat lagi untuk membuat video atau cerita yang lebih menarik lagi, dan juga makin berkembang channel ini. Terima kasih.